Tahun baru, tahun yang biasanya dirayakan identik dengan bakar-bakar. Entah itu mau bakar ayam, bakar jagung, atau bakar sosis lah. Pokoknya bakar-bakar lah ya. Nggak tahu siapa itu yang bikin ide atau bikin gebrakan pertama kali itu kok bisa setiap tahun baru, malam tahun baru itu bakar-bakar acaranya. Di sisi lain, selain bakar-membakar, biasanya malam tahun baru itu identik juga dengan kumpul-kumpul dan makan-makan bersama. Entah itu kumpul-kumpul sama keluarga, atau sama teman-teman, atau sama siapa aja lah, yang penting mah makan-makan bersama, kumpul-kumpul bareng. Tahun ini aku tidak ada agenda buat kumpul-kumpul karena kalau teman-teman itu sekarang sudah pada jauh ya, jadi kalau mau kumpul-kumpul itu karena sudah punya anak, jadi agak ribet dan agak susah mengatur waktunya. Ya tahu sendirilah kalau sudah berumah tangga itu punya kesibukan masing-masing. Apalagi rata-rata kita berjauhan dan ditambah lagi masih punya para bocil-bocil, jadi sangat riwah sekali kalau harus bepergian jauh. Akhirnya kita memutuskan malam tahun baru ini kita berkunjung saja ke rumah mertua. Ini persiapan aku mau bikin bekakak. Alhamdulillah ini dapat 5 ekor ayam untuk bekakak, langsung saja dieksekusi. Langsung aku bersihin dan ini aku sayat-sayat supaya nanti bumbunya bisa meresap. Kalau sudah dicuci bersih seperti ini, selanjutnya ini nanti mau aku marinasi dulu selama kurang lebih minimal 2 jam lah ya. Jadi supaya bumbunya itu benar-benar meresap. Nah, ini adalah bumbu andalan yang aku pakai untuk marinasi ayam atau kalau aku mau bikin ayam bakar. Ini cukup efektif banget, tidak perlu ribet, jadi tinggal kita tabur-tabur saja seperti ini. Kemudian kita diamkan minimal 2 jam atau lebih bagus lagi semalaman supaya bumbunya benar-benar meresap. Sengaja aku marinasi semuanya, jadi nanti kalau mau masak tinggal pakai saja. Setelah semua dilumuri bumbu, langsung aku sisihkan. Kemudian ini dapat bonus ceker sama kepala ayam. Karena ini tadi sama si abangnya belum dibersihin kuku-kukunya. Kita bersihkan dulu dan kita cuci bersih, kita simpan. Jadi nanti kalau kita perlu tinggal kita pakai saja. Setelah beres membersihkan ceker dan kepala ayam ini, lanjut aku mau menyiapkan bikin sambal untuk pelengkap ayam bakarnya. Nah, ini aku cuma pakai sambal tomat aja seperti ini ya, bawang merah, bawang putih, cabai, sama tomat. Yang sebelumnya ini aku rebus terlebih dahulu, jadi supaya nanti tidak bau langu. Direbus sampai mendidih, dan kalau sudah mendidih itu kurang lebih kita biarkan 3-5 menit. Setelah mendidih, baru nanti kita matikan apinya. Ini adalah cara aku membuat sambal yang simple dan anti ribet tapi rasanya dijamin mantul. Nah, kalau sudah mendidih ini kita angkat, langsung saja kita blender. Ini aku blendernya tomat kita masukkan terlebih dahulu, jadi tidak perlu menambah-nambah lagi air. Jadi masaknya juga lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Selain itu kita jadi lebih hemat gas juga. Sebenarnya ini lebih enak lagi diulek ya, tapi karena ini aku udah buru-buru ngejar waktu dan males ribet, ini langsung aja aku blender. Kalau sudah di blender semua ini, langsung saja kita tuangkan ke dalam wajan dan kita masak sebentar sampai ini airnya set, karena ini tadi airnya dari tomat ya. Kita masak sampai set. Kalau sudah airnya set, nanti tinggal kita tambahkan minyak untuk menumis. Untuk kamu yang mau resep sambal ataupun resep ayam bakar, boleh ya berkunjung di channel aku di Fitri Eni Qur'ana. Di situ nanti aku share-share berbagai macam resep-resep masakan ataupun resep-resep kue yang pernah aku bikin. Balik lagi ke sambal nih ya, setelah kita kasih minyak, kemudian kita tambahkan penyedap dan gula secukupnya. Jadi ini tidak perlu kita kasih garam lagi. Lanjut kita rebus ayam yang sudah dimarinasi tadi. Jadi ini tidak diungkep pakai wajan gitu ya. Ini aku langsung rebus aja di panci supaya lebih merata karena ini per ekor. Nah, disinilah letak keunikan dari ayam bakar yang aku bikin. Jadi ini aku tambahkan bumbu rahasia supaya nanti rasanya lebih maknyus. Buat kalian yang penasaran, boleh ya mampir di channel aku. Di situ aku sudah share resep membuat ayam bakar madu. Nah, kalau sudah ini aku tutup dan kita rebus kurang lebih ya 15 menit lah ya. Kemudian kita balik karena ini tidak perlu lama-lama. Ayam bekakak ini aku menggunakan ayam muda yang memang khusus buat bekakak ya. Jadi dia cepat empuk. Kalau kelamaan kita rebus justru nanti dia akan keempukan dan akan hancur. Makanya kenapa biasanya kalau ayam bekakak itu dia lebih mahal ya, karena memang ayamnya beda dari ayam-ayam potong yang biasa dijual di pasaran. Nah, karena ini sudah matang, langsung kita angkat dan kita rebus untuk ayam-ayam yang lainnya. Supaya nanti tinggal dibakar saja. Dan ini nanti yang langsung aku bakar hanya seekor saja ya, karena yang mau langsung kita makan. Yang duanya ini diungkep saja seperti ini, jadi nanti tinggal bakar sewaktu-waktu. Nah, ini udah aku siapkan bumbu olesnya dan sambelnya sekalian, jadi gampang ya, tinggal pakai saja. Ini juga kalau ada yang mau pesen bisa ya, aku menjual untuk paket yang siap bakar, atau kalau mau langsung dibakar tinggal hap juga boleh. Sudah diungkep semua, tinggal kita bakar yang seekor buat langsung dibawa ke mertua. Jadi nanti di sana kita tinggal makan saja, nggak perlu repot-repot bakar-membakar. Kan ini juga sebenarnya anak-anak sudah tidak sabar, dia bolak-balik ke dapur karena mencium aroma wanginya ini. Cuma sayangnya ini tadi agak gosong ya, karena aku tinggal jalan ke sana kemari sampai lupa.
Tapi it's okay, ini nggak masalah. Ayam bakar semakin gosong itu semakin estetik dan rasanya semakin enak. Nah, untuk bumbu olesnya ini kita mengoleskannya cukup setelah ayamnya dibakar saja ya. Jadi tidak harus kita oles bolak-balik. Karena pada waktu kita ongkep tadi sudah kita kasih bumbu rahasia. Jadi lebih simpel dan lebih cepat lagi. Tuh kan penampakannya menggugah selera banget. Dan akhirnya sudah matang dan ini kita siap-siap untuk OTW ke mertua. Nah, gimana nih dengan kamu? Gimana malam tahun baru kalian? Acaranya apa? Mau kumpul-kumpul, bakar-bakar atau apa nih? Dibagi ceritanya dong ke kita.